hadirin dan juga pemirsa yang berbahagia, marilah kita ikuti sesi webinar Nasional Info Ekonomi Forum 2023 for Corporate Communication yang menghadirkan Bapak Tri Raharjo SEMM CDMS CPR selaku CEO Trust & Co Indonesia yang akan menghadirkan tema Building a Corporate Brand Digitally. Untuk itu kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan juga seluruh peserta Info Economic Forum 2023 ini agar bisa mengikuti sesi ini sampai dengan selesai nanti. Ya, Tri Raharjo berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang media, komunikasi, dan bisnis, serta kerap menjadi pembicara dan narasumber yang sudah dihadiri lebih dari 50.000 peserta di berbagai perusahaan swasta nasional, BUMN, kampus, media, dan asosiasi. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang digital research, digital marketing, dan public relations, Tri Raharjo mendapatkan Certified Digital Marketing dan Certified Public Relations dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi RI. Sebagai CEO Trust & Co Indonesia dan juga founder media Infobrand Group, beliau saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia atau WALI. Langsung saja kita panggilkan Bapak Tri Raharjo. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan penghargaan dan juga kegiatan forum pada siang hari ini. Izin saya share screen Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu, saya akan paparkan mengenai bagaimana membangun brand di ranah digital gitu ya. Nah, tentunya bicara membangun brand di ranah digital ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Terlebih di era digital saat ini tren pengguna internet begitu besar gitu ya. Lebih dari 70% masyarakat sudah mulai mengakses internet sehingga perusahaan-perusahaan sekarang mulai mengoptimalkan ranah digital sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan brandnya dan juga membangun reputasi dari brandnya di ranah publik ya Bapak Ibu. Nah, bicara membangun sebuah brand, ada sebuah quotes dari Walter Lander yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Product are made in the factory but brand are created in the mind. Nah, ketika kita membangun sebuah corporate brand kita atau produk brand kita tentunya adalah membangun di benak konsumen kita dan juga di benak masyarakat. Bagaimana brand kita dikenal dengan luas oleh masyarakat gitu ya, dan juga dikenal secara baik. Kenapa? Karena ketika brand kita banyak dikenal oleh masyarakat, tentunya ini memiliki potensi yang lebih tinggi tingkat keberhasilan dibanding dengan kompetitor. Bicara membangun brand, Bapak Ibu sekalian, brand bukan hanya sekedar nama atau logo, tapi juga melainkan sebuah persepsi dan pengalaman seseorang dalam menggunakan produk atau jasa kita. Nah, ketika pengalaman itu sangat baik, tentunya mereka bisa merekomendasikan kepada orang lain atau pihak lain. Bicara membangun brand juga bicara tentang kualitas, tentang nama baik, tentang janji dari sebuah perusahaan. Sehingga ketika kita mengoptimalkan betul brand kita supaya lebih dikenal dan juga lebih dipercaya secara image positif, tentunya masyarakat pun akan lebih percaya dengan brand yang kita miliki. Sehingga brand adalah muka dari perusahaan kita, sehingga bagaimana kita memperkenalkan dan juga membangun brand kita di ranah digital, tentunya ini yang kita akan bahas satu persatu. Bicara pengguna internet Bapak Ibu di Indonesia, sekarang user internet di Indonesia mencapai 212,9 juta dari populasi sebesar 77% dari total populasi penduduk Indonesia. Ini berdasarkan data We Are Social. Nah, pengguna sosial media sendiri yang aktif mencapai 167 juta. Sehingga buat pelaku bisnis atau pengelola brand tentunya mengkomunikasikan berbagai program, berbagai kegiatan, dan juga berbagai aktivitas yang kita lakukan melalui sosial media, melalui media digital, dan juga melalui search engine menjadi suatu keharusan.
karena memang masyarakat akses internet setiap waktunya. Terlebih dengan penetrasi yang begitu besar, tentunya kita harus terus melakukan berbagai inovasi bagaimana brand kita semakin dipercaya oleh konsumen kita. Nah, branding di era digital, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mengenal berbagai hal gitu ya. Salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah bagaimana menampilkan atau memudahkan konsumen kita untuk mendapatkan produk atau layanan kita. Biasanya kita melakukan branding activity, salah satunya adalah melalui search engine, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika konsumen mencari produk tertentu atau perusahaan tertentu, biasanya mereka akan melakukan penelusuran melalui kata kunci tertentu, melalui mesin pencari. Sehingga kehadiran brand kita di kategori tertentu atau di produk tertentu di mesin pencari menjadi suatu kekuatan penting untuk kita lakukan. Dengan menggunakan keyword khusus terhadap kategori yang kita miliki, tentunya diharapkan brand kita bisa tampil di halaman pertama mesin pencari atau sampai ke halaman kelima, karena memang ketika kita mendominasi mesin pencari, tentunya tingkat keterpilihan atau tingkat awareness dari masyarakat juga akan semakin tinggi. Terlebih dengan kata kunci khusus gitu ya, ini juga akan memudahkan konsumen dalam menemukan solusi-solusi atau kebutuhan yang mereka cari, refer ke brand kita, diharapkan. Sehingga search engine menjadi salah satu tools yang perlu kita optimalkan dalam membangun brand kita di ranah digital. Yang kedua adalah official website kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita terlebih perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang sudah mulai memanfaatkan website official mereka sebagai langkah untuk mengkomunikasikan brand mereka kepada target konsumen mereka atau kepada konsumen mereka. Nah, banyak sekali pelaku usaha gitu ya sudah memanfaatkan website tidak hanya sebagai company profile, tapi juga mereka sudah membuat website mereka menjadi kemudahan untuk transaksi buat konsumen, pelayanan terbaik untuk konsumen karena memudahkan mereka untuk akses. Selain itu juga mereka bisa mengkomunikasikan berbagai kegiatan perusahaan melalui pemberitaan melalui website mereka. Kenapa? Karena ke depan Bapak Ibu dan sekarang banyak sekali teman-teman media itu sekarang sudah mulai memanfaatkan pojok berita atau press release yang sudah ditampilkan secara official di website mereka, sehingga mereka bisa manfaatkan untuk pencarian berita. Itu juga dilakukan. Nah, selain official website tentunya adalah sosial media. Kita tentunya sudah terbiasa menggunakan berbagai sosial media, baik Facebook, Instagram, atau TikTok sekalipun sekarang yang lagi tren gitu ya, sehingga banyak sekali tren perubahan yang terjadi. Bahkan terakhir dengan TikTok Live luar biasa perkembangannya dan juga masyarakat semakin terbiasa. Sehingga transformasi secara komunikasi digital terhadap seluruh stakeholder dari perusahaan bisa dilakukan dengan cepat melalui sarana sosial media atau sarana digital lainnya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga sekarang sangat aktif memanfaatkan bagaimana membangun reputasi mereka dengan membuat berbagai kegiatan yang terkait dengan media. Salah satunya kegiatan online press conference atau kegiatan press conference atau bahkan mereka dengan rutin mengirimkan berbagai rilis ke berbagai media. Tentunya kepercayaan dari masyarakat akan lebih tinggi karena yang membicarakan tentang baik kita adalah orang lain atau pihak lain. Dalam hal ini adalah media. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan sudah sangat terschedule dalam membangun komunikasi brandnya kepada masyarakat luas. Nah, selain itu Bapak Ibu, ketika perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang semakin dimudahkan dengan adanya marketplace. Jadi produk-produk yang mereka jual sekarang mudah ditemukan dengan akses internet yang dengan penetrasi yang tadi saya sudah sampaikan lebih dari 70% di Indonesia. Sehingga keberadaan berbagai marketplace ini juga sangat membantu dalam pemasaran perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memasarkan produk atau jasa mereka.
Nah, marketplace menjadi suatu poin penting. Kenapa? Karena tingkat rekomendasi atau rating atau penilaian dari konsumen yang telah melakukan transaksi atau belanja sekarang bisa kita cek secara langsung. Hal ini tentunya dapat menginfluence customer yang lain atau calon customer yang lain untuk membeli produk yang sama. Nah, kalau kita lihat tren perubahan perilaku konsumen ini, tentunya kita harus tetap adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi dengan perubahan-perubahan itu tentunya kita juga harus engage setiap saat melalui berbagai channel digital yang kita bisa lakukan. Nah, tadi sesuai yang tadi saya sampaikan, peran media ini sangat penting Bapak Ibu dalam membangun corporate brand Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika perusahaan atau calon konsumen ingin bertransaksi atau ingin menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian, tentunya langkah yang mereka lakukan adalah mengakses website Bapak Ibu. Selain itu juga mereka biasanya mencari berbagai informasi literasi tentang perusahaan Bapak Ibu sekalian melalui media massa. Nah, di Indonesia sendiri media online sekarang menjadi suatu tren yang sangat bertumbuh gitu ya, karena memang secara traffic luar biasa tinggi gitu ya. Banyak masyarakat yang mencari informasi melalui media massa, sehingga mengoptimalkan media massa ini menjadi salah satu poin penting dalam membangun sebuah brand kita dan juga reputasi dari brand kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka mengakses internet gitu ya. Tentunya biasanya mereka mengenali kebutuhan mereka terlebih dahulu. Jadi biasanya ketika mengenali suatu kebutuhan, mereka akan mencari berbagai informasi. Kalau sebelum era digital, tentunya mereka bisa bertanya ke sahabatnya, ke rekan kerjanya, atau ke keluarganya, atau ke kawannya, dan lain sebagainya. Tapi di era digital, kebutuhan kita bisa mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif cepat melalui akses internet. Jadi biasanya mereka melakukan googling terlebih dahulu. Mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari terhadap kebutuhan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Dengan kita hadir melalui mesin pencari, tentunya ini akan mendominasi tingkat keterpilihan gitu ya, tingkat keterpilihan dari brand kita dibanding dengan kompetitor. Jadi semakin mendominasi di mesin pencari akan semakin baik. Yang kedua adalah ketika mereka sudah mendapatkan informasi melalui mesin pencari, biasanya mereka akan refer kemana? Apakah ke official website dari perusahaan tersebut atau langsung direct ke WhatsApp atau langsung direct ke marketplace gitu. Jadi supaya mereka bisa melakukan transaksi secara langsung terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, ini menjadi satu poin penting. Nah, biasanya ketika mereka mendapatkan informasi, mereka akan pilih informasi satu dengan informasi lainnya. Nah, mereka biasanya mulai mencari berbagai alternatif pilihan terbaiknya. Mereka akan bandingkan antara brand satu dengan brand yang lainnya. Nah, kalau di perbankan tentunya mereka akan lihat juga ketika mereka nabung di bank atau mereka akan nabung dengan deposito dan lain sebagainya, mereka akan compare secara bunga dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi alternatif pilihan buat Bapak Ibu sekalian. Termasuk mereka ketika mencari berbagai properti di tanah air, pasti mereka juga akan compare antara pengembang satu dengan pengembang yang lain atau project properti satu dengan project properti yang lain. Mereka akan bandingkan dari sisi harga, dari sisi manfaat dan benefit yang diberikan gitu ya. Mereka juga akan akses jarak mungkin ya, atau kemudahan dalam memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga kebutuhan konsumen akan semakin mudah dengan adanya era digital saat ini. Dengan mengevaluasi antara brand satu dengan brand yang lain, tentunya konsumen akan lebih mudah. Terlebih Bapak Ibu, di era sekarang semakin transparan. Ketika kita berkunjung ke suatu bank gitu ya, biasanya konsumen lain di Google Maps-nya mereka sudah memberikan komen atau penilaian terhadap performance dari bank tersebut. Sehingga pelayanannya bagus atau tidak, kadang konsumen juga komplainnya adalah di
di internet, sehingga kita perlu waspada dan itu perlu kontrol. Semakin tingkat ratingnya bagus, semakin tingkat ulasannya bagus, semakin tingkat keterpilihan dari brand tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga dengan evaluasi dari berbagai produk-produk project properti atau perumahan. Mereka pun akan mengakses itu dengan mudahnya, gitu ya. Nah, selain itu juga setelah itu biasanya mereka akan melakukan pengambilan keputusan, biasanya apakah datang langsung atau mereka bisa melakukan Zoom meeting terlebih dahulu, atau mereka bisa zamannya pandemi waktu itu kan sempat visit secara online gitu ya. Itu juga dilakukan oleh para pelaku bisnis, bagaimana mensiasati era yang berubah ini. Nah, setelah mereka melakukan transaksi, biasanya mereka akan melakukan review rating terhadap produk atau jasa yang kita sudah kita lakukan transaksi dengan konsumen kita. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini semakin transparan, semakin mudah gitu ya buat konsumen untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat untuk mendapatkan produk-produk atau jasa terbaiknya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang menjadi alasan konsumen dalam akses informasi sebelum mereka melakukan belanja atau transaksi online? Apa sih yang mempengaruhi gitu ya? Di sini sosial media ternyata pengaruhnya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi mereka mengakses sosial media dari perusahaan sebesar 78%. Nah, artinya apa? Bagaimana membangun engagement dengan fans, dengan followers kita, dan juga membuat interaksi secara langsung melalui digital dengan mudahnya kita bisa lakukan. Bahkan beberapa perusahaan biasanya memang membuat program khusus sehingga konsumen mereka memfollow atau mengikuti dari sosial media dari perusahaan tersebut. Jadi hal ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya sosial media kita bisa maintain secara baik konsumen yang kita miliki. Yang kedua kita lihat Bapak Ibu juga dipengaruhi oleh iklan. Nah, iklan ini sangat mudah kita bisa temui di berbagai kesempatan, baik ketika kita browsing melalui mesin pencari, muncul biasanya iklan, itu juga menginfluence konsumen untuk melakukan transaksi. Terlebih iklan tersebut memberikan promo khusus gitu ya, sehingga punya potensi lebih untuk kita arahkan kepada apakah ke CS kita atau kearahkan ke tim sales kita. Itu juga sangat memungkinkan untuk kemudahan transaksi dari konsumen kita. Selain itu Bapak Ibu juga adalah rekomendasi pengguna tadi, review rating itu juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Selain itu juga adanya influencer Bapak Ibu, sekarang banyak sekali KOL. KOL ini juga punya kekhasan masing-masing. Ada yang di bidang otomotif, ada yang di bidang finance gitu ya, ada yang di bidang properti, ada yang di bidang food gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kekhasan dari setiap influencer juga ketika kita akan menggunakan jasa influencer juga ini menjadi penilaian tersendiri. Selain itu juga adalah pencarian melalui internet. Tetap ya konsumen kita akan mengakses pencarian melalui internet sebelum mereka memutuskan dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk mereka. Nah, secara transaksi Bapak Ibu, mereka bisa memanfaatkan berbagai platform ya Bapak Ibu. Jadi baik melalui marketplace gitu ya, ketika mereka membeli produk atau jasa tertentu, yang paling tinggi adalah akses melalui marketplace. Kenapa? Karena marketplace ini kan jutaan pengunjung gitu ya, sehingga ketika kita menjual produk atau jasa kita melalui marketplace ini juga akan sangat berpengaruh besar. Yang kedua adalah sosial media. Terlebih kemarin ketika TikTok masih belum di-close soal social commerce-nya gitu ya, itu sangat tinggi pengaruhnya. Nah, ke depan saya kira memang sosial media juga punya peran yang sangat strategis. Kenapa? Karena masyarakat setiap hari berinteraksi melalui sosial media, sehingga setiap pagi sampai malam pun mereka terbiasa melalui sosial media, sehingga peran sosial media ini sangat penting dalam menginfluence customer yang kita miliki.
Nah, memang di masing-masing daerah tentunya berbeda-beda. Ada yang punya akses internet yang sangat baik, tapi juga ada yang tidak, gitu ya. Bahkan ada beberapa media cetak masih sangat berpengaruh. Tapi kalau di kota-kota besar tentunya internet sudah menjadi mendominasi, gitu ya, dalam mengakses berbagai informasi. Selain itu juga mereka biasanya mengakses website mereka, sehingga Bapak Ibu bagaimana berpikir bahwa website kita bisa menjadi e-commerce dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ke depan saya kira ini sangat penting, terlebih di perbankan, gitu ya. Pengguna aplikasi sekarang sangat mudah, gitu ya, bertransaksi perbankan melalui genggaman mereka, sehingga dimudahkan dalam proses transaksinya. Nah, selain itu Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan dalam pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk? Tentunya banyak hal, gitu ya. Promo, diskon, sales ini juga masih sangat berpengaruh tinggi, gitu ya. Terlebih di era kalau sekarang kita sering dengar 11-11, gitu ya, promo 11-11 atau 12-12 sebentar lagi akan dilakukan. Itu biasanya konsumen memang sudah menunggu, atau promo-promo tertentu dari perusahaan yang memang untuk membuat daya tarik tersendiri untuk konsumen untuk melakukan transaksi. Selain itu, Bapak Ibu, harga juga sangat berpengaruh, brand berpengaruh, gitu ya, baik brand produk maupun brand corporate-nya. Itu juga sangat berpengaruh, sehingga membangun suatu brand ini menjadi suatu keharusan atau suatu kewajiban. Ketika konsumen kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi, tingkat awareness yang tinggi, loyalitas tinggi, tentunya bisnis kita bisa sustainable ke depan, gitu ya. Dan tentunya selain itu juga adalah rekomendasi dari pengguna lainnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita mapping kompetisi di kategori produk atau di kategori perusahaan sejenis? Saya kira ini penting, Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan melakukan berbagai strategi branding yang tepat, tentunya sebelum dilakukan adalah kita bisa melakukan mapping kompetisi antara brand satu dengan brand lainnya. Nah, berapa ulasannya, berapa pencariannya, kalau di marketplace berapa transaksinya, bagaimana konsumen menilai ratingnya, bagaimana konsumen melihat review atau menilai review dari perusahaan kita atau produk yang kita jual. Sehingga dengan adanya mapping kompetisi ini, kita bisa memetakan strategik dan juga langkah yang tepat untuk membangun brand kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu Bapak Ibu, bagaimana membangun brand kita supaya sustainable ke depan? Tentunya satu, bagaimana awareness dari corporate brand dan produk kita bisa menjadi top of mind di benak konsumen atau calon konsumen, ini juga menjadi poin penting. Terlebih di era digital, Bapak Ibu, sekarang kita bisa dengan mudahnya mencari produk atau jasa tertentu, gitu ya, sehingga awareness dari corporate brand atau produk brand kita sebaiknya memang terus di maintain dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak maintain dengan baik, tentunya brand lain akan masuk dan juga akan bisa menjadi kompetisi yang sangat kompetitif, gitu ya. Selain itu juga bagaimana tetap kita menjaga reputasi dari brand kita, Bapak Ibu, menjaga image dari brand kita kontrol betul review dari konsumen atau calon konsumen yang telah interaksi atau akan interaksi dengan brand kita, karena mereka biasanya memberikan komen di Maps kita atau Google Maps kita atau di marketplace, gitu ya, sehingga kita perlu kontrol di berbagai platform yang memberikan review terhadap produk atau layanan kita, sehingga kita perlu kontrol betul supaya kita bisa counter ketika ada image yang negatif. Selain itu juga Bapak Ibu, membangun reputasi secara digital juga bisa dilakukan dengan membangun komunikasi berbagai kegiatan, Bapak Ibu, baik kegiatan sosial, kegiatan prestasi semacam ini, sehingga Bapak Ibu bisa publikasikan secara luas, sehingga reputasi dan kepercayaan konsumen juga akan semakin meningkat dengan mengkomunikasikan melalui berbagai media massa nasional yang bisa Bapak Ibu lakukan. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa lakukan dengan membangun engagement baik melalui sosial media maupun secara offline, secara langsung dengan konsumen atau calon konsumen Bapak Ibu sekalian. Sehingga
interest terhadap produk atau layanan yang Bapak Ibu miliki tentunya akan semakin tinggi. Nah, keempat tentunya adalah bagaimana brand kita menjadi pilihan utama atau pilihan 1, 2, 3 di persaingan di kompetisinya. Ini menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana value proposition dari produk atau layanan kita punya keunikan, punya kekhasan tertentu, sehingga produk atau layanan kita tetap dipilih oleh konsumen, itu menjadi poin penting. Nah, selain itu tentunya ketika mereka sudah melakukan suatu transaksi dengan perusahaan kita, bagaimana loyalty terhadap brand kita perlu buat suatu program yang tepat dan juga secara kontinu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya kira paparan ini mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi dan juga dapat memberikan manfaat buat perkembangan brand Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para pemenang peraih penghargaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat memicu kepercayaan para konsumen dan calon konsumen terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita.